Now over the danger to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Satu, teori dasar psikoanalisis. Teori kepribadian psikoanalisis, Sigmund Freud. Teori dasar psikoanalisis, teori kepribadian yang dikembangkan oleh Sigmund Freud adalah salah satu teori psikologi yang paling terkenal dan berpengaruh. Freud berpendapat bahwa kepribadian manusia dibentuk oleh konflik dan dinamika antara berbagai komponen dalam pikiran. Berikut adalah penjelasan mengenai teori dasar psikoanalisis termasuk struktur kepribadian menurut Freud. 1. Teori dasar psikoanalisis Freud. Psikoanalisis berfokus pada pengaruh alam bawah sadar terhadap perilaku manusia. Freud menganggap bahwa banyak dari perasaan, pemikiran, dan tindakan kita berasal dari konflik-konflik yang tidak didasari dan berasal dari pengalaman masa kecil yang ditekan. Freud juga menekankan pentingnya insting biologis dan seksual dalam pembentukan kepribadian. 2. Struktur kepribadian. Freud membagi kepribadian manusia menjadi 3 bagian utama yang saling berinteraksi dan kadang bertentangan. ID. ID adalah bagian dari kepribadian yang berisi dorongan instiktual dan naluriah, seperti dorongan seksual dan agresif. ID beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan yang menginginkan pemuasan instan tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau kenyataan. ID tidak mengenal moralitas atau realitas, ia hanya ingin memuaskan keinginan atau kebutuhan dengan cara yang langsung. Contohnya, seorang bayi menangis ketika merasa lapar atau tidak nyaman, dorongan ini harus segera dipenuhi tanpa peduli apakah itu saat yang tepat atau apakah ada orang lain di sekitar mereka. B. Ego. Ego adalah bagian dari kepribadian yang berfungsi untuk mengatur dan menyeimbangkan kebutuhan dari ID dengan realitas eksternal. Ego beroperasi berdasarkan prinsip realitas yang berusaha mencari cara yang lebih realistis dan dapat diterima sosial untuk memenuhi kebutuhan ID. Ego berfungsi sebagai penghubung antara dunia luar dan ia berusaha menghindari konflik antara keinginan ID dan batasan yang ditetapkan oleh dunia luar. Contohnya, jika seorang ingin membeli barang yang mahal, ego akan mempertimbangkan apakah mereka memiliki uang atau apakah itu pembelian yang bijaksana, bahkan jika ID menginginkan barang tersebut segera. C. Superego. Superego adalah aspek kepribadian yang berhubungan dengan nilai-nilai moral dan norma sosial yang dipelajari, seringkali melalui pengaruh orang tua dan masyarakat. Superego berfungsi sebagai penguas moral yang bertindak untuk mengatur perilaku dengan cara yang sesuai dengan standar etika dan sosial. Superego beroperasi berdasarkan prinsip moralitas, memberikan rasa bersalah atau bangga tergantung pada apakah tindakan kita sesuai dengan norma-norma tersebut. Contoh, jika seseorang merasa bersalah setelah memutuskan untuk berbohong, meskipun mereka merasa itu akan menguntungkan mereka. 3. Faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik atau keturunan memainkan peran besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Karakteristik seperti temperamen, kecenderungan emosi, dan tingkat kecerdasan dapat diturunkan dari orang tua. Contoh, seseorang yang lahir dalam keluarga yang cenderung tenang dan sabar mungkin lebih cenderung memiliki sifat yang sama. 2. Lingkungan keluarga. Pola asuh dan hubungan dalam keluarga membentuk dasar kepribadian seseorang sejak kecil. Contoh, anak yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan perhatian cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi. Sebaliknya, anak yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh konflik mungkin memiliki masalah dalam membangun hubungan yang sehat di kemudian hari. 3. Pengalaman hidup. Pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang sepanjang hidupnya
baik positif maupun negatif, turut membentuk kepribadian. Contoh, seseorang yang pernah mengalami kegagalan besar dalam hidupnya, seperti kegagalan dalam hubungan atau pekerjaan, mungkin menjadi lebih berhati-hati atau bahkan pesimis dalam membuat keputusan. 4. Faktor budaya dan sosial. Nilai dan norma budaya serta harapan sosial dalam masyarakat mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Contoh, di budaya yang lebih individualistik, misalnya di Amerika, orang mungkin lebih cenderung untuk mengejar tujuan pribadi dan kebebasan. Di budaya kolektif, misalnya di Jepang, orang yang mungkin lebih cenderung untuk memprioritaskan kepentingan kelompok dan harmoni sosial. 5. Pendidikan. Pendidikan mempengaruhi cara seseorang berpikir, memecahkan masalah, dan berinteraksi dengan orang lain. Contoh, seseorang yang menerima pendidikan tinggi cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru, sementara seseorang yang tidak mendapatkan pendidikan formal mungkin lebih terbatas dalam pola pikir dan pengetahuan. 6. Pengaruh teman sebaya. Teman-teman sebaya sangat berpengaruh, terutama pada masa remaja, mempengaruhi sikap perilaku dan pilihan hidup. Contoh, seseorang remaja yang berada dalam kelompok teman sebaya yang memiliki kebiasaan positif, misalnya berolahraga atau belajar bersama, cenderung berkembang kepribadian yang lebih disiplin dan aktif. Sebaliknya, jika mereka berada di lingkungan teman yang cenderung negatif, seperti terlibat dalam perilaku destruktif, mereka bisa meniru perilaku tersebut. 7. Pengaruh media dan teknologi. Paparan media massa termasuk media sosial juga mempengaruhi cara pandang dan perilaku seseorang. Contoh, pengaruh media sosial dapat membuat seseorang merasa tertekan untuk tampil sempurna atau mengikuti standar kecantikan tertentu yang dapat mempengaruhi citra diri dan kepribadian mereka. 8. Faktor kepribadian yang berkaitan dengan kesehatan mental, kondisi psikologis, atau gangguan mental tertentu juga dapat membentuk kepribadian seseorang. Contoh, seseorang dengan gangguan kecemasan mungkin menjadi lebih introvert, takut mengambil risiko dan menghindari situasi sosial. Sedangkan seseorang memiliki kepribadian yang lebih optimis dan berani mungkin memiliki kesehatan mental yang lebih stabil dan cenderung menghadapinya dengan lebih positif. 4. Perkembangan kepribadian. Yang pertama, tahap awal kehidupan. Kepribadian seseorang anak dipengaruhi oleh interaksi dengan orang tua dan lingkungan terdekat, seperti keluarga. Pengalaman awal ini sangat penting dalam membentuk dasar kepribadian, seperti rasa percaya diri dan keterkaitan emosional. 2. Masa remaja. Pada masa ini, individu mulai mencari identitas diri dan mengeksplorasi berbagai peran sosial. Proses identifikasi ini sangat dipengaruhi oleh teman sebaya dan norma sosial. Konflik antara keinginan untuk mandiri dan kebutuhan untuk diterima bisa mempengaruhi perkembangan kepribadian. 3. Masa dewasa muda. Pada tahap ini, individu cenderung fokus pada pencapaian karir, membangun hubungan jangka panjang dan menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan profesional. Keputusan-keputusan besar dalam kehidupan dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian, seperti keputusan mengenai pekerjaan atau hubungan. 3. Masa dewasa tengah. Pada usia ini, individu sering mengevaluasi kembali hidup mereka, mengenali pencapaian dan kekurangan, serta memikirkan tujuan hidup yang lebih mendalam. Pengalaman hidup dan perubahan fisik bisa mengarah pada pengesaran kepribadian, di mana banyak orang mencari makna yang lebih besar dalam hidup. 5. Masa tua. Pada tahap ini, individu biasanya menghadapi refleksi hidup dan proses penilaian pencapaian mereka bisa mempengaruhi kepribadian, baik positif maupun negatif. Penerimaan terhadap penuaan dan pembelajaran dari pengalaman hidup dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis. Ciri-ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang. 1. Kepribadian dinamis, ciri-ciri. 1. Cepat beradaptasi dengan perubahan. 2. Punya antusiasme yang tinggi terhadap hal baru. 3. Senang mencari tantangan baru. 4. Tidak mudah terjebak dalam rutinitas atau zona nyaman. Contoh, seorang manajer yang selalu mencari cara untuk memperbaiki proses kerja timnya, terbuka untuk teknologi baru, dan bersedia mencoba pendekatan berbeda meski ada risiko. Kepribadian produktif, ciri-ciri, memiliki tujuan yang jelas dan fokus pada pencapaiannya, mampu mengelola waktu dengan baik dan menyelesaikan tugas secara efisien, cenderung menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas tinggi dan tepat waktu, mampu mengatur prioritas dengan bijak.
Contoh, seorang freelancer yang selalu memiliki jadwal teratur dan menyelesaikan proyek tepat waktu, meskipun dihadapkan pada banyak klien dan proyek sekaligus. 3. Kepribadian matang. Ciri-cirinya mampu mengelola emosi dengan baik, tidak mudah marah atau terbawa perasaan, memiliki sikap yang bijak dalam mengambil keputusan, mampu bertanggung jawab atas ketindakan atau keputusan sendiri, memiliki empati terhadap orang lain dan mampu memahami perspektif yang berbeda. Contoh, seorang pemimpin yang mampu memberikan feedback konstruktif kepada timnya, mendengarkan pendapat orang lain dengan penuh pengertian dan membuat keputusan yang bijaksana meski dalam situasi sulit. Implikasi teori psikoanalisis terhadap bimbingan dan konseling. 1. Pemahaman tentang ketidaksadaran. Salah satu konsep utama dalam psikoanalisis adalah bahwa sebagian besar perilaku dan pengalaman manusia dipengaruhi oleh ketidaksadaran. 2. Peran konflik dalam kehidupan psikologis. Freud menekankan adanya konflik antara ego rasionalitas dan superego norma sosial atau moral. Analisis mimpi dan proyeksi. Psikoanalisis menganggap bahwa mimpi dan mekanisme pertahanan seperti proyeksi, sublimasi, atau rasionalisasi dapat memberikan wawasan tentang pikiran dan perasaan tersembunyi. 4. Pengaruh masa kecil dan pengalaman awal. Freud berpendapat bahwa pengalaman awal, terutama dalam hubungan dengan orang tua atau pengasuh, memiliki dampak yang besar pada perkembangan psikologis individu.